Oke, kita mulai karena sudah jam 7:30 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita Zoom meeting yang kedua untuk mereview materi di pertemuan kedua dan ketiga ya, kalau di EXA-nya. Silakan, ada yang mau didiskusikan? Oke, kalau gitu saya tanya deh sekarang. Dela, coba Del. Apa yang dibahas di pertemuan kedua, Dela? Iya teh, gimana? Coba review apa yang kita bahas di pertemuan kedua, Del. Kedua itu ada nilai rata-rata 2 sampel, ada uji Z sama uji T. Kalau misalnya ini sepemahaman saya ya teh, sepemahaman saya 2 sampel saling bebas itu ada yang variannya diketahui dan variannya tidak diketahui. Kalau variannya tidak diketahui, pakai uji T. Kalau variannya tidak diketahui, pakai uji Z. Apa lagi? Udah semua tercover? Sama mau nanya teh, kalau yang berpasangan atau berhubungan, itu kan kalau di PPT pakainya uji T ya teh. Apakah uji Z juga berlaku atau gimana teh? Masih bingung di situ. Bisa pakai uji Z juga atau enggak? Oke, itu nanti saya simpan dulu ya pertanyaan kamu ya. Oke, sekarang Taskia, coba Taskia. Ada yang belum dibahas nggak sama Dela? Tadi itu Dela baru ke uji rata-rata yang sampelnya saling bebas. Terus ada satu lagi uji sampelnya itu yang berpasangan teh. Jadi kalau berpasangan kan berarti si sampelnya tuh kalau nggak salah tuh lupa apakah homogen atau gimana gitu teh. Cuman kalau yang perbedaannya tuh kalau yang uji rata-rata saling berpasangan tuh jadinya lupa. Oke, sekarang Radua. Radua, tadi udah dijelasin sama Dela sama Taskia kalau di uji 2 kelompok ya, yang kita bahas di pertemuan kedua dan ketiga itu adalah uji 2 kelompok. Pengujiannya apa? Yang kita uji adalah parameternya rata-rata. Nah, tadi ada kelompok dependen atau kelompok bebas sama kelompok berpasangan. Coba Radua, kapan kita pakai yang bebas, kapan kita pakai berpasangan? Nah, jadi awal mau ngebahas dulu ya Teh yang saling bebas itu tadi benar kata Dela, ada yang varian diketahui sama tidak diketahui. Terus juga yang berpasangan itu di PowerPoint cuman pakainya yang rumus T doang Teh. Nah, kalau untuk menentukan persoalan kapan kita pakai yang berpasangan atau yang saling bebas, sebenarnya awal juga kurang paham Teh. Pas kemarin ngerjain tugas juga, awal searching di Google-nya maksudnya pakai keyword gitu Teh. Jadi maksudnya awal tidak bisa belum paham untuk mengkriteriakan ini nih sebenarnya soalnya nih soal bebas atau yang berpasangan gitu sih. Oke. Asri, bisa menjelaskan Asri? Kapan kita pakai kelompok saling bebas sama berpasangan? Mungkin kalau yang saya tangkap, kalau untuk yang saling bebas itu dari 2 sampel yang hanya untuk apa ya Teh, untuk data aja gitu. Nah, sementara kalau yang berpasangan itu ada data sebelum dan sesudahnya gitu Teh, ada saling mempengaruhinya gitu, ada hubungan lah kalau nggak salah. Bisa kasih contoh Asri? Biar teman-temannya bisa ngeh gitu, oh kalau kelompoknya kayak gini saling bebas, kalau kelompoknya kayak gini saling berpasangan. Karena itu dulu yang harus kalian pahami untuk bisa menentukan saya mau pakai uji apa ya, uji ZK, uji TK, uji T juga ada 2, ada yang buat berpasangan, ada yang buat saling bebas gitu ya. Kalau misalkan kalian belum bisa membedakan apakah kelompok yang kalian mau analisis itu saling bebas atau saling berpasangan, itu nanti akan jadi bingung.
Ya, bisa kasih contoh Asri, contoh konkretnya kelompok saling bebas sama saling berpasangan itu seperti apa ya? Untuk yang saling bebas, contohnya misalnya ada data nilai siswa misalnya kelas A sama kelas B. Nah, kalau misalnya untuk yang saling berpasangan itu data nilai siswa kelas A ada sebelum diberi ada kelas tambahan sama data nilai sesudah diberi kelas tambahan misalkan sama guru. Oke, contohnya udah betul ya, contohnya itu. Cuman coba jelaskan kenapa itu menjadi saling bebas, kenapa itu menjadi saling berpasangan. Karena tadi kasusnya adalah siswa ya, ada siswa kelas A, ada siswa kelas B. Yang satu siswa kelas A-nya kita anggap sebagai contoh yang kelompok berpasangan, yang satu kita anggap sebagai contoh yang kelompok saling bebas. Coba Asri. Soalnya yang saya lihat dari PDF itu kalau yang dari yang saling berhubungan itu ada yang sebelum sama sesudahnya, sebelum diberi perlakuan gitu sama setelah diberi perlakuan datanya. Oke, kalau yang tadi yang saling bebas? Yang saling bebas itu hanya ada data dari dua populasi gitu. Jadi misalkan ada kelas A sama kelas B, dua datanya itu dari populasi yang berbeda, tapi ya udah gitu, hanya data aja. Oke, lengkapin sama Siva. Coba Siva. Tadi yang dari contoh Asri, kapan kita sebut kelompok itu saling bebas, kapan kita sebut kelompok itu saling berpasangan, Siva? Bentar. Kalau saling bebas, kalau yang berpasangan itu si sampelnya itu biasanya sama, cuman di tengah-tengahnya tuh diberi tindakan dulu. Itu yang mana? Yang saling bebas atau saling berhubungan? Itu yang saling berhubungan, Teh. Oke, sampelnya sama, terus di tengah-tengahnya dikasih apa tadi kamu istilahnya? Tindakan. Tindakan gitu. Oke, jadi dikasih treatment. Oke. Iya. Kalau yang bebas? Kalau yang bebas itu biasanya sampelnya berbeda, kayak tidak berhubungan gitu. Misalnya kayak mau membandingkan kinerja pekerja perempuan sama laki-laki gitu. Oke. Bisa ditangkap nggak Dela, Taskia, sama Radua maksudnya tadi yang dijelasin sama Siva? Atau masih bingung? Masih cukup bingung sih Teh, cuman yang saya tangkap kalau yang berpasangan, pokoknya intinya ada kelompok bebas sama kelompok apa sih satu lagi tuh, pokoknya yang sebelum diberi treatment sama sesudah diberi treatment, baru sampai situ doang Teh. Oke, Taskia gimana? Tadi itu kalau nggak salah berarti yang untuk sampel saling bebas tuh berarti sampelnya itu nggak saling mempengaruhi kan Teh. Kalau misalnya yang berhubungan, sampelnya itu walaupun berpasangan tapi ada hubungannya, makanya ada pemberian treatment dan menghasilkan sesudah dan sebelum diberikan treatmentnya itu sih Teh yang saya tangkap. Oke. Jadi, pada saat kalian mau menganalisis sebuah data, kalian harus identifikasi dulu ya. Ini kelompoknya ada berapa banyak? Ada satu kelompokkah? Ada dua kelompokkah? Mungkin nanti akan lebih dari dua. Itu nanti analisisnya akan berbeda. Ya, kalau yang kita bahas di pertemuan 2 dan ketiga itu masih yang tatanannya dua kelompok. Jadi ada dua populasi nanti. Kalian akan menghadapi dua populasi. Dari masing-masing populasi nanti akan diambil sampelnya, sehingga kita akan punya dua kelompok sampel. Ya. Nah, nanti dua kelompok sampel ini kita harus cek dulu sifatnya. Apakah kelompoknya saling bebas atau tidak? Nah, tadi dibilang ketika kelompok sampel itu saling bebas, ciri yang paling utama adalah tidak ada keterkaitan antara kelompok satu dengan kelompok yang lain. Ya, jadi nggak ada hubungannya antara kelompok satu sama kelompok yang lain. Kalau tadi Asri kasih contoh, misalkan saya mau bandingkan nilai ujian kelas A sama kelas B. Ada kaitannya nggak mahasiswa di kelas A sama mahasiswa di kelas B? Enggak. Enggak.
Orang-orangnya sama atau beda? Yang ada di kelas A sama ada di kelas B? Beda. Beda. Nah, itu ciri yang kedua. Ya, jadi tadi ciri yang pertama adalah tidak ada keterkaitan antara objek penelitian di kelas A atau di kelompok 1 dengan di kelompok 2. Karena tidak ada kaitan, nanti efeknya adalah orang-orangnya atau objek-objeknya itu akan berbeda antara masing-masing kelompok. Atau kalian ngeceknya gini, kalau misalkan tadi ada kelompok kelas A sama kelas B, kalian cek, orang pertama di kelas A itu sama nggak dengan orang pertama di kelas B? Pasti beda. Ya, nah ketika tidak ada kaitannya antara kelompok itu, maka kita akan masukkan dia ke dalam kelompok yang paling bebas. Tadi, satu lagi ada kelompok kebalikannya, yang berpasangan atau tidak saling bebas. Nah, umumnya yang mungkin kalian akan nanti banyak hadapi gitu ya, mungkin akan ketemu juga sering dengan apalagi di penelitian psikologi biasanya sering sekali ketemu kelompok sampel yang seperti ini. Nanti misalkan kalian kasih intervensi, nanti mau dicek apakah ada perubahan atau tidak. Nah, itu seakan-akan menjadi ada dua kelompok. Kelompok sebelum dikasih intervensi atau tadi bahasa kalau statistik biasanya istilahnya treatment, kalau kalian mungkin intervensi gitu ya. Ada suatu kelompok dikasih intervensi, nanti kita cek lagi. Artinya seakan-akan itu menjadi ada dua kelompok sampel, kelompok sebelum sama kelompok sesudah. Padahal itu orangnya sama, kan? Artinya, kalau misalkan, kalau kasusnya yang tadi, misalkan ya masih nilai, misalkan sekarang deh, ini kalian ya, ada bersembilan. Sebelumnya saya cek dulu nilai kalian, saya adain pretest. Misalkan kemarin pada saat pretest, saya kasih nilai, saya kasih soal kalian, lalu saya nilai, kalian dapat poinnya berapa. Habis itu kuliah, saya jelaskan, lalu habis itu saya tes lagi. Dengan soal yang sama ya, kalau kalian ngasih intervensi, nanti pretest sama posttestnya soalnya harus sama untuk melihat apakah ada bedanya apa enggak. Nah, setelah kuliah, saya cek lagi dengan soal yang sama, ada perubahan nggak sih nilai kalian? Nah, orang yang awalnya udah paham di sebelum kuliah, pasti nilai setelah kuliahnya juga akan lebih baik dibanding dengan orang yang sebelumnya nggak paham. Kebayang nggak? Kalau si A awalnya udah paham, pasti nilai dia besar. Setelah kuliah, dia tes lagi, maka nilainya akan tetap besar. Atau lebih besar. Si B, misalkan dia nggak ngerti sama sekali, pada saat pretest, pasti nilainya kecil. Ya, setelah pretest, mungkin bisa lebih besar, atau mungkin bisa sama, atau ada kenaikan. Ya, artinya di situ ada keterkaitan atau ada hubungan antara kelompok setelah dengan kelompok sebelum. Maka itu bisa kita simpulkan bahwa kelompok itu termasuk kelompok yang dependen atau saling berhubungan. Walaupun kasusnya nanti kelompok dependen ini nggak mesti sebelum dan sesudah. Misalkan kasusnya itu bisa jadi kelompoknya adalah misalkan anak kembar misalkan ya, yang lahir pertama sama lahir kedua misalkan. Kan biasanya kalau orang kembar suka ada hubungan emosionalnya ya, suka ada keterkaitan. Nah, itu juga mungkin nanti bisa jadi kita masukkan ke dalam kelompok dependen atau saling berpasangan. Yang jelas adalah keyword-nya, kalian harus bahwa kelompok itu berkaitan nggak ya dengan kelompok yang lain gitu. Ada hubungannya nggak ya antara kelompok satu dengan kelompok yang lain? Kalau respon yang diberikan di kelompok A, apakah dia juga akan mempengaruhi respon di kelompok B? Nah, kalau tidak ada hubungannya atau tidak ada pengaruhnya, maka itu kita kelompokkan dia saling bebas. Tapi kalau ada pengaruhnya, maka kita kelompokkan dia menjadi saling berpasangan istilahnya. Bisa dipahami? Nah, ada yang mau tanyain dulu? Oke, parametrik sama non-parametrik. Nanti ya, saya ke situ. Tapi untuk yang mengidentifikasi kapan kita kelompok dependen, kapan kita kelompok independen, bisa difahami? Oke, itu dulu di awal. Nah, habis itu,
Tadi menyangkut bahwa pengujiannya ya, karena kita akan bahas tentang uji rata-rata dan kita punya 2 kelompok, maka itu menjadi uji 2 kelompok rata-rata. Apa yang membedakan di pertemuan kedua sama di pertemuan ketiga? Coba, Rifki. Pertemuan kedua sama ketiga itu kita bahasnya apa bedanya, Rifki? Kalau di pertemuan 2 kan kita ngebahas uji rata-rata 2 sampel yang saling bebas sama yang berhubungan gitu. Nah, tapi kalau di pertemuan 3 jujur saya belum lihat teh, jujur. Oke, kenapa belum lihat? Ya belum lihat aja teh gitu. Oke, berarti belum ngerjain tugasnya ya? Tugas pertemuan 3, pertemuan 2 udah teh. Pertemuan 3. Kan setiap pertemuan kalian ngerjain tugasnya kan? Enggak ya? Oke, karena cuma dua orang yang ngumpulin, kalau saya nggak salah. Nanti saya cek lagi. Kalau terakhir saya cuma ceknya 2. Oh, kirain saya pertemuan 2 tuh sekarang dibahas gitu. Pertemuan 3 setelah ini gitu. Maaf teh, salah mungkin saya. Oke. Nadia speakernya ada nggak Nadia? Bisa nyala Nadia? Ada teh. Oke. Coba Nadia, pertemuan 2 sama pertemuan 3, apa yang membedakannya, Nad? Pakai rumus kalau pertama T sama Z, kalau pertemuan kedua pakai Mann-Whitney sama Wilcoxon. Apa bedanya kedua uji itu? Keempat uji itu ya? Nah, nggak tahu teh, itu juga yang non parametrik sama parametrik tuh kayak kemarin nyari tuh kayak kalau nggak pakai keyword tuh sama gitu. Oke. Ada yang bisa menjelaskan pertemuan kedua dan ketiga bedanya apa? Asri bisa? Asri, pertemuan kedua dan ketiga? Masih bingung teh. Cuman yang ngelihat bedanya tuh dari ujinya aja gitu. Apa? Ujinya gimana? Yang ya itu kan ada, kalau yang pertama kan ada uji T sama uji Z. Nah, kalau di pertemuan 3 yang Mann-Whitney sama yang Wilcoxon. Itunya aja sih. Tapi bedanya masih belum tahu. Masih belum, kurang ngerti. Pradua? Bisa jelasin? Masih belum bisa buat ngejelasin perbedaannya gimana. Oke, pertemuan kedua sama pertemuan ketiga itu fungsinya sama. Fungsinya apa? Untuk mengecek ada kesamaan rata-rata nggak sih di antara 2 kelompok, baik kelompok yang saling bebas maupun saling berpasangan. Ya, kan di pertemuan kedua juga ada kelompok saling bebas sama berpasangan kan? Di yang pertemuan ketiga juga ada saling bebas sama saling berpasangan. Nah, yang membedakan adalah pendekatan analisisnya. Kalau pertemuan kedua itu kita pakai pendekatan namanya adalah pendekatan parametrik. Kalau di pertemuan ketiga itu pendekatannya non-parametrik. Selanjutnya adalah setelah tadi kalian bisa membedakan kelompok ini saling bebas atau tidak, step berikutnya adalah kalian harus membedakan ini analisisnya pakai yang parametrik atau non-parametrik ya. Gitu. Jadi pertemuan kedua tiga ini adalah fungsinya sama. Ya, tinggal nanti kalian pilih yang sesuai dengan tipikal data kalian itu yang mana. Nah, sekarang pertanyaannya, kapan kita pakai parametrik, kapan kita pakai non-parametrik? Coba. Ada di slide-nya kok. Dela, bisa jawab, Del? Parametrik sama non-parametrik. Masih bingung teh, soalnya dilihat soalnya kan sama ya, ada yang 2 kelompok. Kelompok kontrol sama kelompok yang enggak yang dikasih treatment sama yang enggak gitu. Jadi masih bingung. Taskia, kapan pakai parametrik, kapan pakai non parametrik, Taskia? Kalau kapan-kapan amat teh masih kurang paham. Cuma kalau dilihat, aku tuh harus lihat dulu dari jenis soal teh. Jadi kalau berdasarkan teori masih kurang paham. Nah, kalau dari jenis soal kan dari PPT yang teteh
kasih itu ada beberapa contoh kan Teh ya. Nah, karena itu tuh udah ada di porsinya masing-masing, jadi ngertinya tuh di situ Teh. Kalau misalnya Man with Me itu kan serupa kayak yang saling bebas, jadi ada yang dibandingin gitu Teh, tapi nggak saling berhubungan. Kan contohnya tuh kayak misalnya misalnya Teh nanya apakah berat badan mahasiswa putra dengan berat badan berat badan mahasiswa putri itu lebih atau sama gitu kan. Nah itu pakainya yang Man with Me karena tidak berpasangan, tidak juga berhubungan. Nah kalau yang di Wilcoxon tuh jadi kayak yang saling berhubungan, ada treatmentnya gitu Teh. Misalnya ada 2 variabel. Yang satu tuh pasangan yang misalnya makan makanan bergizi, yang pasangan lainnya itu malah meminum suplemen gitu Teh. Terus apakah misalnya Teh nanti Teh hasilnya sama atau enggak? Nah itu tuh karena berhubungan Teh, jadi gitu Teh aku mah ngiranya itu Wilcoxon, itu Man with Me gitu Teh. Jadi kalau ditanya berdasarkan teori masih kurang paham. Oke, bentar. Oke, kapan kita pakai parametrik, kapan kita pakai non-parametrik, itu akan bergantung dari, masih ingat skala pengukuran data? Ada berapa skala pengukuran data? 4 bukan Teh? 4. Oke, apa aja Del? Ordinal, nominal, aduh lupa. Berdua. Rifki, apa aja Ki? Interval rasio. Nominal, ordinal, interval, rasio. Oke. Minimal kalian bisa nyebutin lah ya. Ada 4. Paling rendah itu adalah nominal. Lalu tingkatan berikutnya adalah ordinal, interval, paling tinggi rasio. Nah, ini kalian jangan lupakan. Ya. Setiap kali kalian punya data, kalian cek dulu, ini skala saya apa ya? Nominal, ordinal, interval, rasio. Kenapa? Karena itu skala pengukuran data akan menentukan kita akan pakai pendekatan parametrik atau kita akan pakai pendekatan non-parametrik. Ya, jadi tadi identifikasi pertama cek dulu ini kelompoknya saling bebas atau enggak dari sisi kelompok. Lalu yang kedua cek dulu tipikal datanya. Ini skalanya apa ya? Misalkan kalau tadi berat badan skalanya apa? Nominal, ordinal, interval, rasio. Kalau tadi nilai skalanya apa? Nominal, ordinal, interval, rasio. Dari situ itu akan menentukan kita harus pakai pendekatan parametrik atau non-parametrik. Di PPT di bahan overview, sebenarnya saya udah kasih, ini adalah contekan buat kalian. Ya, ini contekan kalian bahwa yang kita bahas sekarang itu tatanannya ini to sample ya. To sample. Jadi kalian lihatnya yang ini dulu. Loh? Ada to sample ya, ada t-test, ada Wilcoxon, ada Man with Me. Nih. Tadi udah kita bahas, ketika to sample, ada kelompok yang saling bebas, ada kelompok saling berpasangan. Betul? Nah, habis itu nanti kita akan pakai analisis yang mana? Kita lihat dari level of measurement-nya atau skala pengukuran datanya. Kalau skala dia biasanya interval atau rasio, maka kita akan pakai pendekatan parametrik yang kita pelajari di pertemuan kedua. Kalau skala kita ini adalah nominal atau ordinal, maka kita akan pakai pendekatan non-parametrik. Itu yang kita bahas di pertemuan ketiga. Oke, sampai sini bisa difahami? Ya. Bisa. Jadi ini contekan buat kalian. Sengaja saya kasih resumenya itu di pertemuan awal ya, di review. Nah, artinya kalau misalkan tadi berat badan, kira-kira berat badan apa? Atau nilai deh, nilai di kelompok, nilai di kelas A sama nilai di kelas B. Berarti apa? Nilai itu skalanya masuk ke yang
Ini parametrik atau yang non-parametrik? Non teh. Nilai. Parametrik teh. Parametrik teh. Parametrik ya, nilai itu bisa interval atau rasio, tergantung nanti kita lihat nilai nolnya mutlak atau tidak. Ya, kalian cek lagi karakteristik yang setiap skala pengukuran data, nominal, ordinal, interval, rasio, bedanya apa. Ya, nilai itu kalau nggak interval atau rasio, berarti kita akan pakai parametrik. Lalu tadi kelas A sama kelas B, itu kelompoknya apa tadi? Independen atau dependent? Independen. Independen. Berarti opsinya kita akan pakai yang ini kan? Sampel t-test opsinya. Gitu. Nah, tapi itu idealnya ya. Kalau misalkan interval rasio, maka kita akan pakai parametrik. Kalau nominal ordinal, pasti dia non-parametrik. Tapi ada kondisi yang lain. Kondisi yang lain itu pada saat kapan? Ada analisis-analisis tertentu yang dia mensyaratkan ada asumsi biasanya. Salah satu asumsi yang paling sering dipakai adalah apakah datanya berdistribusi normal atau tidak. Ya, kayak misalkan di pengujian pertama ini ya ada uji Z, uji T, itu biasanya asumsinya adalah datanya harus berdistribusi normal. Pengujian normalitas data udah kalian pelajari di statistika 1. Biasanya kita pakai uji Kolmogorov-Smirnov yang waktu itu, ya, kalau saya nggak salah, atau uji Lilliefors ya, yang ada di statistika 1, ya, bukan lagi statistika 1-nya. Nah, kalau dia berdistribusi normal, maka boleh kita pakai yang parametrik di sini. Walaupun dengan skala interval rasio ya. Jadi skala interval rasio plus memenuhi asumsinya, alias dia berdistribusi normal, maka kita akan pakai yang parametrik sesuai di sini. Tapi gimana kalau misalkan skalanya interval rasio, tapi dia tidak memenuhi asumsinya, alias misalkan tidak berdistribusi normal. Maka kita nggak boleh pakai yang parametrik, kita pakai pendekatan non-parametrik. Kebayang? Ya, jadi khusus yang interval rasio, nanti harus dicek dulu, itu distribusinya normal atau tidak. Kalau normal berarti pakai parametrik, kalau tidak normal berarti kita larinya ke yang non-parametrik. Tapi kalau kalian dari awal sudah yakin bahwa skalanya adalah masuk ke nominal atau ordinal, maka itu udah langsung aja kita pakai tentukan non-parametrik. Ya, coba. Makanya kalau di soal, saya selalu dikasih di situ ada keywordnya. Kalau di soal ya, asumsi distribusi normal atau asumsi dia tidak berdistribusi normal. Itu sebenarnya keyword buat kalian untuk menentukan apakah dia pakainya parametrik atau non-parametrik. Itu kalau di soal. Tapi kalau real case-nya, kan nggak mungkin kalian bikin asumsi seperti itu ya. Kalau kalian tadi adalah mau menganalisis ada bedanya nilai antara kelas A sama kelas B, kan kita nggak tahu dia normal atau tidak. Maka itu harus kita uji dulu normalnya. Apakah datanya mengikuti distribusi normal atau tidak? Kalau iya, berarti kita pakai parametrik. Kalau tidak, berarti kita pakai pendekatan non-parametrik. Gitu. Jadi ini tuh sama tujuannya. Yang tadi uji Mann-Whitney, Wilcoxon, lalu uji Z, uji T, itu tuh sama tujuannya. Cuman penggunaannya yang berbeda untuk karakteristik data yang berbeda. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Bisa difahami? Oke, kalau diuji, oke, ini yang pertemuan kedua ya. Jadi ada uji 2 rata-rata, karena tadi kita bahasnya adalah 2 sampel. Nah ini ya, kalau kita pakai uji parametrik, maka asumsinya adalah data distribusi normal, lalu skalanya interval atau rasio. Ya. Kalau dia interval atau rasio tapi tidak normal, maka jangan kita
Misalkan dia pakai uji parametrik, tapi pakai non-parametrik. Tapi kalau dari awal kita tahu bahwa skalanya nominal atau ordinal, maka jangan kita pakai yang parametrik, tapi pakai yang non-parametrik. Ini sampai nanti sebelum UTS, materinya masih parametrik sama non-parametrik. Jadi saya selalu sandingkan, oh kalau misalkan uji parametriknya ini, uji non-parametriknya ini. Gitu. Jadi tujuannya sama, cuma nanti kita lihatnya ada yang parametrik, ada yang non-parametrik. Seperti ini, tujuannya adalah uji rata-rata 2 sampel, itu tujuannya. Ya. Oke, tadi ini ada yang sampel saling bebas, kalau tidak ada keterkaitan antara kelompok 1 dan kelompok 2. Lalu pengujiannya, nah ini yang jangan kalian lupa ya. Ada berapa tahapan pada saat kita mau melakukan pengujian hipotesis? 5. 5, oke. Apa aja? Pertama, hah? Pertama apa? Pertama, kita harus buat dulu hipotesisnya. Ya, hipotesisnya, terutama tentang hipotesis statistiknya. Di hipotesis statistik ada 2 jenis atau 2 bentuk, ada H0, ada H1. Ya, karena yang mau kita uji adalah rata-rata, maka yang kita tuliskan di H0 dan H1 adalah parameter dari rata-rata, yaitu simbolnya mu. Ya, jadi yang kita tuliskan di hipotesis itu adalah bentuk parameter. Jadi kalian harus ingat-ingat lagi simbol-simbol untuk parameter. Ya, kalau misalkan rata-rata, oh simbol rata-rata untuk parameter itu adalah mu. Kalau di sampel itu bukan mu tapi X garis misalkan. Ya. Jadi yang kita tuliskan di sini harus simbol untuk parameter. Lalu pada saat kita menuliskan hipotesis, nanti ada yang kita sebut pengujian 2 pihak dan pengujian 1 pihak. Yang 1 pihak ada 1 pihak kanan, ada 1 pihak kiri. Dari mana kita tahu dia uji 2 pihak, uji pihak kanan, sama uji pihak kiri? Dari mana? Karena ini harus kalian ketahui supaya nanti nggak salah di ending dan bikin kesimpulan. Uji 2 pihak, pihak kanan sama pihak kiri. Dari mana kita tahu dia uji-uji ini? Biasanya dari soal teh. Ya teh soalnya. Oke, dari soal. Kalau dilihat, kalau dari soal kita langsung bentuk hipotesisnya, kira-kira keyword-nya ada di mana ya? Kalau sepemahaman saya, kalau misalnya ada peningkatan atau tidak, itu pihak kanan. Tapi kalau misalnya menurun pihak kiri gitu deh. Tapi nggak tahu benar apa nggak. Oke, dari situ memang awalnya ya. Tapi kalau misalkan kita bentuk dalam hipotesis statistik seperti ini, ada simbol-simbol statistik, maka untuk bisa menentukan uji 2 pihak atau pihak kanan atau pihak kiri, kalian lihat dari tanda yang ditulis di H1. Kalau dia uji 2 pihak, maka H1-nya adalah tidak sama dengan. Ya, tidak sama dengan ini. Kalau dia pihak kanan, maka H1-nya adalah lebih besar. Kalau dia pihak kiri, maka H1-nya lebih kecil. Ya, jadi nanti dari soal kalian tentukan kira-kira nanti yang kita tuliskan di H1-nya apa, tidak sama dengan, lebih besar atau lebih kecil. Itu untuk menentukan ini pengujiannya 2 pihak, 1 pihak kanan atau 1 pihak kiri. Kenapa ini harus kita tentukan? Karena nanti akan berpengaruh ke kriteria pengujiannya. Ya, jadi ini tahapan pertama, kalian harus tentukan dulu hipotesisnya. Ini global ya, mau yang parametrik, mau yang non-parametrik, tahapannya sama.
Ya, jadi menentukan hipotesisnya, nanti tentukan uji dua pihak, satu pihak kanan, satu pihak kiri. Lalu nanti yang tahapan kedua adalah kita tentukan nilai alfa atau tingkat signifikansi atau tingkat kesalahan kita. Biasanya ini akan ditentukan di soal, atau kalau kasusnya adalah kalian melakukan riset sendiri, maka ini harus kalian tentukan, tergantung penelitinya. Ya. Lalu yang ketiga adalah menentukan ukuran sampel atau statistik uji. Oke. Atau kalau di sini ukuran sampel ya. Oke, menentukan ukuran sampelnya, N-nya berapa. Lalu ada statistik ujinya. Nah, yang membedakan di setiap pengujian adalah di poin keempat. Rumusnya yang beda. Oh, kalau Man-Whitney rumusnya seperti ini. Oh, kalau uji T rumusnya kayak gini. Oh, kalau variansinya tidak diketahui, pakainya rumus ini. Dari semua jenis penelitian, tahapan pengujian hipotesis yang membedakan ada di sini, di poin keempatnya. Ya, ini bergantung dari tujuan pengujiannya apa, lalu tadi pakai pendekatan parametrik atau non parametrik, kelompoknya dependen atau independen, itu masing-masing rumusnya berbeda. Ya, ini statistik uji, lalu habis itu adalah kriteria uji. Nah, kriteria uji ini tadi sangat dipengaruhi oleh pengujian kita yang tadi yang di poin pertama, uji dua pihak, uji satu pihak kanan, atau uji satu pihak kiri. Kalau di awal kita tentukan bahwa udah kita tahu bahwa ini adalah uji satu pihak kanan, maka kriteria pengujiannya nanti kalian lihatnya yang uji satu pihak kanan. Begitu. Jadi disesuaikan. Ya. Ini setiap pengujian kriteria ujinya akan beda-beda. Ada yang lihat tabel Z, ada yang lihat tabel T, ada yang pakai tabel C kuadrat nanti ke depannya gitu ya. Jadi ini akan beda-beda. Yang saya kasih tahu di sini konsepnya aja ya. Kalau rumusnya kalian bisa nanti baca, buka lagi PPT-nya, itu nggak apa-apa. Yang penting konsep berpikirnya dulu. Ya. Jadi di sini nanti akan ditentukan berdasarkan pengujiannya, dua pihak, satu pihak kanan, satu pihak kiri. Nah, yang saya ajarkan di sini untuk menentukan kriteria ujinya, dia ada dua cara ya. Ada pakai tabel, ada pakai p-value. Ya, ada kan di Bu Teti dikasih tahu kan di videonya juga ngitung p-value itu pakai Excel ya. Jadi kriteria ujinya kalian boleh pilih salah satu, nggak harus dua-duanya. Mana yang memudahkan kalian? Boleh pakai tabel, boleh pakai p-value. Kalau ini pakai tabel, misalkan kalau kita pakai tabel, maka kita harus bandingkan dengan nilai tabel. Kalau misalkan tadi di sini statistik ujinya adalah uji Z, di sini Z kan, di rumusnya misalkan ada Z, tapi nanti kalau yang T juga adalah T, misalkan ya. Kalau di sini contohnya adalah uji Z, maka pada saat kriteria uji pakai tabel, kita harus bandingin sama nilai Z tabel. Jadi ada nilai Z hitung, ada nilai Z tabel. Itu selalu setara. Kalau yang uji T, kita ngitung ada rumus T-nya itu menjadi T hitung, maka kita bandingkan dengan nilai T tabel. Gitu. Ya, jadi kalau kita pakai tabel, konsekuensinya kita harus punya tabel statistikanya. Kalian sudah punya semua kan? Ada tabel Z, ada tabel T. Ada ya. Teh. Jadi tinggal lihat tabelnya nanti. Itu pakai cara yang pertama. Atau kalau misalkan nanti kalian mengerjakan pakai software, kan nggak mungkin kemana-mana kita bawa tabel ya. Kalian harus buka tabel gitu kemana-mana. Maka solusinya nanti jangan pakai kriteria yang pakai tabel, tapi pakai yang p-value, yang pakai Excel. Kita ngitung nilai peluangnya. Atau nanti kalau di software biasanya sudah langsung keluar nilai p-value-nya gitu. Ya, jadi boleh pakai kriteria ini atau kriteria yang pakai p-value. Itu sama aja. Nah, ini yang kriteria p-value ya. Dan tentunya kriterianya beda ya. Kalau misalkan tadi kita pakai tabel, pasti ada pembandingnya tabel T hitung dan T tabel. Ini yang kita dapetin dari tabel. Kalau misalkan ini nih
Varian populasi tidak diketahui, uji dua pihak. Berarti ini ada kriterianya. Terima H0 pada saat nilai T hitung berada di antara minus T tabel sampai plus T tabelnya. Dan seterusnya lah. Ini akan banyak sekali tergantung tadi karakteristik statistik, karakteristik analisis yang kita pakainya yang mana. Ya, jadi kalian jangan bingung kalau misalkan rumusnya banyak. Yang penting kalian tahu kita mau pakai uji yang mana, gitu aja. Kayak ini ya, seakan-akan ada 3 rumus yang berbeda. Padahal kita cuma pakai salah satu aja, kan? Dua pihak aja, pihak kanan atau pihak kiri. Tergantung tadi bentuk H0 yang H1, tergantung H1 yang kita tuliskan di tahapan pertama tadi. Tuh. Ini saling bebas, lalu ini di sini juga ada tabel Z-nya ya, saya rasa udah jelas banget sih kalau di contohnya. Oke, silakan. Ada pertanyaan? Belum ada teh. Kalau dijelasin kebayang ya, tapi kalau baca sendiri nggak kebayang. Oke, apa yang membedakan bentuk H0, H1 di sini ya? Hati-hati kalian dalam proses menghitung sampel yang saling bebas sama sampel yang saling berpasangan. Kalau yang berpasangan, itu selalu kita analisisnya itu dari nilai selisihnya, bukan nilai masing-masingnya. Ya nggak? Nggak kalian? Kalau misalkan, kalau yang berpasangan, itu selalu kayak ini di contohnya. Ini contohnya ya. Ada sebelum, ada sesudah, maka yang kita olah bukan masing-masing datanya ini, seperti yang contoh yang saling bebas. Tapi yang kita cari adalah nilai selisih antara kelompok 1 dengan kelompok 2 atau kebalikannya. Ya, makanya nanti bentuk H0-nya adalah kalau tadi yang saling bebas mu1 lebih besar dibanding mu2, misalkan kalau dia pihak kanan, maka kalau dia yang saling berpasangan, ini menjadi ada simbol D di sini, ada mu D. D itu adalah selisih. Karena tadi kita menghitungnya dari selisihnya, bukan data aslinya di sini. Begitupun untuk yang non-parametrik, ya, di non-parametrik yang Mann-Whitney ya, yang dikurangin atau Wilcoxon. Cek. Saya suka kebalik. Oke. Wilcoxon ya. Kalau Mann-Whitney itu buat yang saling bebas, tadi analoginya samanya. Kalau yang Wilcoxon itu yang berpasangan. Nah, ini Wilcoxon, ini juga D kan? Maka yang kita cari adalah selisihnya. Oke, balik lagi ke ini. Ya, jadi ini selalu yang kita cari adalah selisihnya. Oke, nanti kita aplikasinya kita cek tugas kalian ya, benar nggak yang kalian kerjain? Oke, ini yang pertemuan kedua. Kalau pertemuan ketiga, kita bahasnya adalah tadi non-parametrik dengan tujuannya sama adalah uji rata-rata dua kelompok, baik kelompok saling bebas maupun saling berpasangan. Kalau dia saling bebas, maka dia samanya, setaranya, itu dengan uji Mann-Whitney. Nih, saling bebas, ini uji Mann-Whitney. Apa yang membedakan pengujian parametrik sama non-parametrik? Kalau pengujian parametrik, tadi yang pertemuan ini yang kita olah itu langsung data aslinya ya. Ini, misalkan ini data aslinya tadi, ini, maka kita analisisnya ngitungnya dari data aslinya.
Tapi kalau yang non-parametrik, itu kalian harus meranking dulu. Iya nggak? Itu ciri khas dari analisis non-parametrik. Jadi bukan data aslinya yang kalian hitung, tapi yang kalian analisis nanti yang dimasukin ke rumus-rumus itu adalah ranking dari nilainya. Cara merankingnya gimana? Contohnya ya, biar saya gampang. Nah, ini contohnya adalah ketika kita meranking, maka hal pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian urutin dulu datanya dari yang paling kecil ke paling besar. Ya, berarti ini ada 2 data. Kalau ini yang saling bebas ya. Kalau saling bebas nanti kalian merankingnya itu digabung semua data. Ya, ini udah teknis menghitung nih. Ada 2 kelompok, ada kelompok Y sama kelompok X. Maka itu berbeda kan kelompoknya, Y mas sendiri, X mas sendiri. Oh, ini ciri yang berapa ya? Ciri yang ketiga ya tadi, untuk bisa membedakan kapan saling bebas sama saling berpasangan. Biasanya ya, untuk kelompok yang saling bebas, itu jumlah kelompoknya atau N-nya dari masing-masing kelompok itu berbeda nih, kayak ini. Ini N1-nya 5 ya. N1-nya 5, N2-nya 7. Kelompok 1 isinya 5 orang, kelompok 2 7 orang. Nah, itu ciri pada saat kita mau menganalisis kelompok yang saling bebas. Tapi kalau dia berpasangan, biasanya jumlah N-nya tuh sama antara kelompok 1 sama kelompok 2. Gitu. Kayak misalkan tadi sebelum sama sesudah. Kan misalkan sebelumnya ada 10 orang, sesudahnya juga 10 orang. Ya. Tapi belum ketika N-nya sama, nggak berarti bahwa dia pasti yang berpasangan ya, nggak juga. Kalau N-nya sama, kalian cek dulu tadi ada kaitannya nggak sih antara kedua kelompok itu. Kalau misalkan nggak ada kaitannya, berarti saling bebas. Tapi kalau misalkan dari awal kita tahu, udah sekilas ngelihat, oh ini N-nya jumlahnya beda nih antar kelompoknya, pasti itu saling bebas. Ya, jadi itu cara yang memudahkan juga. Kayak ini N-nya yang satu kelompoknya adalah 5 orang, yang satu 7 orang. Beda nih jumlah anggotanya. Oh, berarti ini saling bebas. Gitu. Nah, kalau yang non-para. Maaf, mau nanya. Di videonya Bu Teti, buat nentuin X sama Y-nya, kan dilihat dari jumlah N-nya ya, Teh. Yang tabel. Katanya berarti kalau X itu harus lebih banyak daripada yang Y. Berarti N1-nya itu yang ini ya, yang merah itu. Ya, sebenarnya sih nggak apa-apa sih sebenarnya ya. Cuman kalau itu Bu Teti hanya untuk memudahkan kalian aja biar nggak kebalik. Ya. Sebenarnya dibolak-balik juga sama. Nanti saya kasih lihat akan berdampaknya kemana ya. Kayak misalkan kayak ini. Tapi kalau memudahkan boleh kalian pakai acuannya, patokannya adalah yang variabel X-nya itu yang N-nya paling banyak. Itu patokannya, apa-apa. Ya. Tapi tadi ketika N-nya berbeda, maka itu salah satu ciri dari kelompok yang saling bebas. Itu aja poinnya. Tapi kalau N-nya sama, belum tentu dia saling berpasangan. Kalian harus cek dulu kaitannya. Ada kaitannya nggak antar kelompok satu dengan kelompok yang berikutnya. Ya. Oke, tadi saya mau jelasin di sini adalah ketika kita menganalisis data yang non-parametrik, maka bukan data aslinya yang kita analisis, yang kita hitung, tapi harus ranking dari datanya. Caranya meranking adalah kita harus mengurutkan data itu dari yang paling kecil ke paling besar. Ya, nanti kalau yang kasusnya adalah 2 sampel bebas, maka merankingnya kita gabungin datanya. Kita gabungin, satuin datanya semuanya. Ya, ini yang merah sama yang hitam untuk membedakan kelompok 1 sama kelompok 2. Kalau kita gabungin datanya, yang paling kecil adalah 14,6 sampai paling besar adalah 17,9. Yang hitam buat kelompok 1, yang merah buat kelompok 2. Nah, berarti kalau kita meranking, karena ini datanya ada 12, berarti ranking paling kecil itu adalah 1, ranking paling besar adalah 12. Urutan ke-1 dan urutan ke-12.
Cuman hati-hati pada saat kalian punya atau ketemu nilai angka yang sama, yang ini nih. Ya, ini 14,6-nya ada 2. Ya, maka rankingnya itu harus kalian cari rata-ratanya. Rata-rata dari siapa? Oh, ini 1, ini 2. Berarti 1 tambah 2 dibagi 2. Berarti ini adalah rankingnya 1,5 untuk data yang nilainya 14,6. Lalu ini nih, 15,5. Ini ada 2 nih. Berarti kalian harus cari rata-rata dari ini. Ranking 4 ditambah ranking 5 dibagi 2. Berarti ranking untuk data 15,5 adalah 4,5. Kalau misalkan di sini saya ubah lagi bukan 15,8, tapi 15,5. Berarti ada 3 data nilainya sama. Berarti 4 ditambah 5 ditambah 6 dibagi 3. Itu adalah ranking buat 15,5. Ya, jadi hati-hati dalam ranking. Nah, nanti rankingnya, ini yang mau kita olah. Yang dimasukin ke rumus itu adalah nilai rankingnya, bukan nilai awalnya. Gitu. Ya, tinggal kalian lihat aja, ikutin rumusnya di sini, gitu ya. Maksud saya adalah mau memperlihatkan, nah ini adalah ranking-rankingnya. Jadi yang dimasukkan ke rumus ini adalah hasil dari meranking, bukan nilai awal. Ya. Lalu kalau Wilcoxon, apa bedanya dengan Wilcoxon? Maka Wilcoxon juga kita pakainya juga ranking. Cuman ranking dari siapa? Sama seperti tadi di parametrik. Pada saat sampelnya adalah berpasangan, maka kita cari nilai selisihnya. Ya, yang kita analisis adalah selisihnya di sini. Maka yang di ranking adalah ranking dari selisih. Gitu. Jadi itu yang membedakan antara Wilcoxon sama Mann-Whitney. Detail rumusannya sudah dijelaskan dengan sangat jelas sama Bu Teti, baik di video maupun di slide-nya. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Teh mau nanya. Ya. Masih suka kebalik Teh buat nentuin T minus sama T plus. Kalau T minus tuh kanannya Teh ya? T minus sama T plus. Iya. Ini. T minus itu adalah nilai T untuk yang tandanya minus. Coba. Ada keterangannya nggak di sini? Ini ada. T minus adalah jumlah peringkat yang bertanda negatif. T plus adalah jumlah peringkat itu ranking ya, tadi saya bahasanya ranking. T plus adalah jumlah ranking yang bertanda positif. Berarti kalau tadi dari nilai, kan tadi kita cari selisih ya, kalau dia berpasangan. Kalau selisih bisa nilainya lebih besar atau bisa nilainya lebih kecil. Kayak misalkan ini, selisihnya kita cari dari Y min X. Bisa nilainya positif, kalau Y-nya lebih besar daripada X, bisa nilainya negatif, kalau Y-nya lebih kecil dibanding X. Jadi ada tanda yang positif sama ada tanda yang negatif. Itu aja yang kamu lihat. Kalau T positif berarti jumlah ranking yang tandanya positif. Kalau T negatif, di sini adalah T negatif, berarti jumlah ranking yang tandanya negatif. Berarti ada di data ketiga sama data ke-8 yang nilai negatif. Rankingnya berapa? Rankingnya yang ketiga itu adalah rankingnya 1, yang ke-8 rankingnya 2. Berarti kalau dijumlahin, T negatifnya adalah 3. Gitu. Jadi cuma dilihat tandanya aja, positif atau negatif. Ya, Del ya? Iya, Teh. Oke, kita bahas tugasnya ya. Saya random. Bentar, di forum ada yang belum saya jawab nggak dari penjelasan sekarang? Kita sampai 8.50 ya. Oke, bedanya parametrik sama non-parametrik udah tadi saya jelasin ya. Nadia, ada yang mau ditanyain dulu tentang pertanyaan kamu di forum? Udah, Teh. Udah terjawab ya? Udah. Iya. Oke.
Oke. Oke, ini juga bisa ya dilihat dari ukuran N-nya. Kalau N-nya besar biasanya pakai parametrik, kalau N-nya kecil itu non-parametrik. Cuman yang tadi udah saya jelaskan juga ya, harus dilihat dari skala pengukuran data sama apakah distribusinya normal atau tidak. Oke, pertanyaannya Dela. Oke, nilai kritis apakah sudah pasti tercantum dalam tabel? Tadi ya, untuk menentukan kriteria, kita bisa pakai tabel, bisa pakai p-value. Kalau misalkan kalian nggak nemu yang di tabel, boleh pakai nilai p-value. Ya, jadi kalau karena kalau di tabel kan terbatas ya nilainya. Lalu, berarti p-value ya? Ya, nanti kamu kalau misalkan nggak nemu yang di tabel, sebenarnya ada caranya lagi lah. Cuman saya pakai, kalau kalian pakai yang udah diajarin aja. Kalau nggak ada di tabel, pakai yang p-value aja lah. Gampangnya gitu ya. Makasih, Teh. Oke, ini Radwa. Nilai kritis, apa ini? Z dengan T, apa bedanya? Beda dari sisi pengujiannya yang tadi ya. Kan tadi nilai, kita akan pakai uji Z pada saat tadi misalkan variasinya diketahui, terus uji dua kelompok yang saling bebas gitu. Tapi kalau misalkan sigmanya tidak diketahui, N-nya kecil, misalkan nanti kita bisa pakai uji T. Jadi balik lagi tergantung dari, ada nggak ininya ya? Oh, ini untuk yang satu rata-rata ya. Jadi kurang lebih setiap karakteristiknya harus kamu pelajari dulu kapan pakai uji Z, kapan pakai uji T, buat tahu bedanya di mana. Oke, terima kasih, Teh. Ya, oke. Terus Rifki. Oke, Rifki tadi udah saya jelasin ya kapan saling bebas dan saling berpasangan, Ki. Ada yang mau ditanyain, Ki? Kalau untuk yang itu udah, Teh. Yang pertemuan udah. Oke, baik, udah terjawab semua. Oke, kita lihat tugas kalian. Oke, di sini kalian kalau ngupload tugas harus sampai di submit ya. Jadi jangan masuk ke draft. Ini ada yang masih di draft belum di submit. Jadi harus di submit dulu. Kita lihat yang siapa ya? Yang Nadia deh. Oke, ini punya Nadia. Suatu sampel acak berukuran N25 diambil dari populasi normal dengan timpangan baku 5,2 dan rata-ratanya 81. Sampel kedua N-nya 36 diambil dari populasi yang lain dengan timpangan baku 3,4 sama rata-ratanya 76. Nah, ini masih belum jelas ya. Sampelnya apakah saling bebas atau tidak, karena saya nggak tahu ini konteks sampelnya apa. Ya, nggak dijelasin di sini. Di sini kamu cuma tulis bahwa populasinya normal. Berarti kalau populasinya normal tadi kita lariinnya ke yang parametrik. Tapi saya nggak tahu apakah karakteristik sampel acak pertama dengan sampel kedua ini dia saling bebas atau enggak karena nggak kelihatan di kasusnya. Ya, yang poin pertama. Lalu kalau yang kedua, oke. Kemampuan penalaran matematis, mata kuliah statistika inferensi dilakukan pretest dan post-test. Oke. Pretest dan post-test untuk mahasiswa yang ngambil statistika inferensial. Artinya ini kasusnya yang tadi ya, mahasiswa yang dites di pretest dengan mahasiswa yang dites di post-test, ini mahasiswanya sama atau mahasiswanya beda? Sama kayaknya. Sama ya. Harus sama kalau misalkan ini kita anggap sebagai sampel yang berpasangan. Tapi kalau misalkan ternyata orangnya beda, misalkan yang dites di sini adalah si A, yang post-test masih B, berarti itu adalah saling bebas.
ya, dan nggak bisa kita bandingkan kalau kayak gitu. Jadi ini kasusnya adalah harus orangnya sama antara yang dites di pretest dengan orang yang dites di posttest. Oke, di sini yang ditanyakan keywordnya adalah apakah ada perbedaan kemampuan antara sebelum dengan sesudah? Ini keywordnya. Ada perbedaan tidak antara sebelum dengan sesudah? Perbedaannya seperti apa? Di sini tidak dijelaskan perbedaannya seperti apa. Ini yang kita sebut sebagai hipotesis penelitian. Ya, hipotesis penelitian ini yang mendasari kita untuk membuat bentuk hipotesis statistik yang kita sebutkan, yang kita tuliskan di hipotesis yang poin pertama. Ya, sekarang kita cek. H0-nya adalah mu D kurang dari 0. Oke, karena ini adalah kasus yang saling berpasangan, maka tadi kalau berpasangan kita pakainya adalah selisihnya. Sehingga simbolnya di sini adalah mu D. Udah betul ya dari sisi simbol. Sekarang kita lihat dari sisi tanda. Perbedaan kemampuan antara yang sebelum dengan sesudah. Adakah perbedaan antara sebelum dan sesudah? Kira-kira di kasus ini, dia kasih tahu nggak bedanya kayak gimana? Coba. Dia cuma ingin tahu ada bedanya nggak sih antara sebelum dengan sesudah. Bedanya kayak gimana, bisa sebelum lebih tinggi atau sesudah lebih tinggi, terserah dia. Yang penting ada bedanya antara sebelum dan sesudah. Benar nggak? Benar, benar. Nah, artinya apa? Kalau dari kasus ini. Dua sisi. Dua pihak nggak sih? Betul. Artinya, kalau saya baca dari kasus ini, pengujiannya nanti akan jadi dua pihak. Karena dia seolah-olah terserah, yang penting ada bedanya aja lah antara sebelum sama sesudah. Tidak spesifik disebutkan, misalkan, apakah ada peningkatan nilai setelah dilakukan treatment, misalkan, artinya yang post-testnya harus lebih besar dibanding pre-test. Kalau misalkan ada peningkatan nilai, berarti nanti intinya harus satu sisi. Bisa dipahami ya? Jadi, bentuk hipotesis penelitian ini akan menentukan bentuk hipotesis statistik yang akan kita tuliskan. Ya, jadi ini masih salah nih tandanya. Karena yang diminta adalah ada perbedaan atau tidak, maka tandanya harusnya masih belum clear. Dia lebih besar atau lebih kecil. Kalau misalkan tidak ditentukan secara spesifik, maka kita tuliskan tidak sama dengan saja di bentuk H1-nya. Lalu di H0-nya berarti sama dengan 0, H1-nya tidak sama dengan 0. Berarti ujinya adalah uji dua pihak. Otomatis ke bawahnya juga salah kriteria pengujiannya. Ya, silakan. Ada yang ditanyakan? Kita ambil kasus lagi. Nyara 2. Oke, ini yang berhubungan ya, sebelum terapi dan sesudah terapi. Ini udah sangat jelas ya, kalian tahu sebelum sesudah, pasti sampelnya berhubungan. Plus, ini kan jumlah sampelnya juga sama, ada 15 ya. Jadi ini pasti berhubungan. Nah, kalau ini dia ada kata-kata. Kalau saya baca dari kasusnya ya, diabetes merupakan penyakit kronis yang ditandai dengan kadar glukosa darah di atas normal. Untuk menurunkan kadar glukosa, di sini dia kasih keyword. Untuk menurunkan kadar glukosa, dia kasih treatment, ada food combining. Ini keywordnya. Lalu dia terapi, yang ditanyain adalah, ini apakah ada perbedaan glukosa darah sebelum dan sesudah dilakukan terapi? Kalau saya patokannya dari sini, berarti uji dua
pihak. Kalau saya mau balik, saya mau bikin pertanyaan yang lain. Sebenarnya intervensi food combining ini berhasil apa enggak? Kalau saya balik pertanyaannya seperti itu, gimana? Apakah ada efek nggak sih food combining ini terhadap kadar glukosa darah, misalkan? Berarti gimana? Itu sama dengan kita melihatnya dari sudut pandang, tadi di sini ada kata-kata ya, kalau food combining-nya ini berhasil, maka nanti kadar glukosanya dia akan turun. Berarti kalau kadar glukosanya turun, nilai sebelum ini pasti lebih besar dibanding nilai sesudah. Benar nggak? Karena ada kata-kata menurunkan. Kalau yang food combining-nya berhasil, berarti nilai sesudah terapinya kadar glukosanya lebih kecil dibanding yang sebelum. Berarti nanti saya akan bentuk hipotesisnya seperti apa? Misalkan ya, saya kasih contoh di sini. Kalau ini yang Radwa kerjain berarti uji, oke, kalau ini kebalik ya. Kalau dari soalnya adalah ada perbedaan atau tidak, harusnya berarti H1-nya itu tidak sama dengan. Kasusnya sama seperti yang tadi ya, ini karena belum spesifik yang ditanyakannya, berarti uji dua pihak. Kalau kamu buatnya seperti ini, mu D-nya adalah Y kurang X. Y-nya adalah sesudah kurang sebelum. Oke, kita cek ya. Kalau saya ganti kasusnya tadi, apakah terapi food combining berhasil menurunkan kadar glukosa. Nih, saya ganti seperti ini. Oke, di sini kita kasih pemisalan tadi ya, bahwa data yang X-nya adalah data sebelum, Y-nya adalah sesudah. Maka tadi di sini D-nya adalah berarti ini, Y kurang X. Y kurang X, atau Y kurang dari, ya, Y kurang X. Berarti sebelum kurang sesudah. Berarti yang pertama adalah data sebelum, berarti mencari selisihnya adalah sebelum dikurangi sesudah, gitu ya. Sebelum dikurangi sesudah. Berarti H0-nya mu D-nya seperti apa nih? Atau H1-nya? Kalau tadi saya mau cari apakah terapi food combining-nya menurunkan kadar glukosa atau enggak? Kalau dia kanan berarti teh. Oke. Karena ini kasusnya adalah sesudah kurang sebelum, ini ya, sesudah kurang sebelum kasusnya, berarti H1-nya pihak kanan atau pihak kiri? Kanan. Pihak kanan. Kenapa pihak kanan, Ki? Soalnya kan dia kan untuk mencari tahu berhasil tidak mengurangi kadar glukosa gitu. Berarti seharusnya ketika sebelum itu lebih besar daripada sesudah gitu teh. Oke. Yang kasus pertama, ketika tadi H0, H1 ya. Saya mau kasih lihat bedanya apa. Kalau kita pakai yang tadi ya, kata Rifki, sebelumnya harus lebih besar daripada sesudah, gitu ya, Ki ya? Berarti ini adalah mu sebelum, mu sesudah, misalkan. Gitu ya? Baru kita bisa bilang bahwa terapinya berhasil, food combining-nya berhasil. Pada saat sebelum itu harus lebih besar dibanding yang sesudahnya, seperti ini. Kalau nggak kayak gini, berarti artinya kalau saya lihat dari selisihnya, ya, kalau karena ini kita pakai selisih kan,
Kalau yang pakai berpasangan, boleh nggak nilai ini atau tanda ini sebelum dikurangi ini kenapa? Dikurangi yang sesudah itu lebih besar 0. Dikurangi mu pen yang nggak mau. Kebayang nggak? Kalau ini saya pindahin ke kiri, ya, berarti mu sebelum dikurangi mu sesudah itu harus lebih besar 0. Nah, mu sesudah itu lebih besar 0. Kalau saya pakai uji pihak kanan. Atau kasus kedua, kalau saya lihatnya dari sudut pandang sesudah kurang sebelum. Jadinya gimana? Berarti nilai yang sesudah harus lebih besar atau lebih kecil? Saya kasih pemisalan ya, misalkan sebelum itu adalah saya kasih tanda 1, sesudah saya kasih tanda 2. Berarti yang ini tadi saya ganti, berarti ini adalah mu 1 lebih besar daripada mu 2. Atau mu 1 kurang dari mu 2 lebih besar 0. Rata-rata sebelum dikurangi rata-rata sesudah harus lebih besar 0. Atau kalau lihat dari sudut pandang 2 dan 1, mu 2 dengan mu 1. Mu 2 harus lebih apa? Kalau tadi kasusnya adalah terapinya berhasil. Lebih kecil. Lebih kecil, betul. Kalau yang kondisi pertama itu jadi uji pihak kanan, kondisi kedua itu menjadi uji pihak kiri. Padahal kasusnya sama. Tapi, apa yang membedakan? Kita bedain dari sudut pandang point of view kita. Kita mau menguranginya yang mana? Kalau yang ini kan mu 2 dikurangi mu 1 kurang dari 0. Ya. Jadi kasusnya sama, ini tadi yang ditanyain, tapi bisa menjadi dua kondisi yang berbeda. Yang satu pengujian satu pihak kanan, yang satu pengujian satu pihak kiri, tergantung point of view kita. Kita mau yang point of interest-nya yang mana? Kalau kita lihat dari sudut pandang yang sebelum dulu, artinya kalau sebelum itu nilainya harus lebih besar daripada sesudah. Tapi kalau kita lihat patokannya adalah nilai sesudah, maka nilai yang sesudah harus kurang dari yang sebelum. Bisa dipahami nggak? Bisa. Ya. Nah, kalau yang ini yang Radua kerjain itu berarti sesudah kurang sebelum ya. Sesudah kurang sebelum. Berarti kasusnya adalah yang kedua. Maka harusnya, oke, ini udah benar ya berarti. Mu D kurang dari 0 yang ini. Jadi ini menjawab pertanyaan dari Dela yang tadi. Bahwa kalau yang Bu Teti yang dimisalkan X-nya, atau yang tadi ya, yang dimisalin X-nya adalah nilai datanya yang paling banyak. Ya, itu menjadi patokan tadi yang pas Dela bilang ya. Untuk menentukan tadi uji satu pihak kanan atau satu pihak kiri. Secara prinsip sebenarnya kamu boleh yang mana aja, asalkan jangan kebalik sudut pandang kayak gini. Mana yang menjadi patokannya? Kelompok 1 kurang kelompok 2 atau kelompok 2 kurang kelompok 1? Gitu. Oke, silakan. Ada yang mau tanyain? Ke bawahnya tinggal ikutin rumus aja sih. Oke, silakan. Izin bertanya. Ya, Sri. Untuk yang kemarin tuh saya nemu soal ini teh. Jadi yang apa namanya? Yang dua rata-rata yang saling berpasangan. Nah, tapi n-nya itu berbeda teh. Nah, saya tuh bingung kan kalau di rumus ya n-nya cuma 1 gitu ya teh, pasti sama gitu. Nah, sementara ini tuh beda. Jadi kayak ada percobaan. Jadi yang pertama dikasihnya 15 kali, nah yang kedua cuma 12 kali gitu teh. Jadi yang diketahui ada rata-ratanya sama apalagi kemarin
Nah, kalau kasusnya kayak gitu gimana Teh? Oke, kalau kasusnya kayak gitu berarti itu bukan berpasangan. Kalau N-nya beda, ya mungkin itu ujinya bukan yang berpasangan asli, mungkin yang saling bebas. Atau kasusnya biasanya kalau itu di rancangan percobaan ya, di desain eksperimen biasanya kasus-kasus yang apa namanya, kalau itu kan biasanya percobaan ya, yang kasus kayak gitu ya, yang tadi kamu bilang contoh kasusnya adalah percobaan. Tapi nanti pengujiannya nggak cocok kalau kita paksakan pakai yang uji saling berpasangan. Karena kan namanya juga berpasangan, pasti dia punya pasangannya. Kalau misalkan jumlah sampelnya beda, berarti ada beberapa orang yang dia nggak punya pasangan, kan? Gitu, sederhananya lah. Mungkin itu yang cocoknya nanti pengujiannya 2 sampel saling bebas pendekatannya, bukan yang berpasangan. Oh, awalnya saya kira berpasangan karena ada yang sebelum sama sesudah gitu. Ya, tadi sebelum sesudah juga tergantung konteksnya, apakah dia ada keterkaitan nggak antara 2 kelompok itu gitu. Kalau misalkan nggak ada keterkaitan, berarti walaupun dia sebelum sesudah juga ya nggak bisa kita tentukan dia saling berpasangan gitu. Oh, baik. Terima kasih Teh. Ya. Ada lagi? Sudah jam 8.48 ya. Teh, mau nanya boleh nggak Teh? Iya, boleh Ki, silakan. Kan kalau misalkan di pengujian non parametrik itu kan kita harus nge-ranking dulu gitu. Nah, sedangkan kita kan sekarang tuh online ya, pasti kayak pakai Excel gitu ya, disarankan. Nah, terus kalau misalkan untuk nge-ranking itu ada nggak Teh cara yang cepatnya? Nggak harus manual gitu kalau di Excel? Ada. Kalau nggak salah Bu Teti udah jelasin di videonya, ada nggak di sini? Ini ada nih, rank average. Ini rumusnya, rank average. Oh iya. Kamu karena belum baca. Maaf Teh. Makasih Teh. Ya, ada ya, semuanya udah mudah di Excel dan udah dikasih contoh juga pakai rank average. Ya, itu buat kasus yang kayaknya kalau yang non parametrik kurang lebih sama lah, proses berpikirnya seperti itu, cuma nanti yang membedakan tadi rumusan di statistik ujinya. Ya. Kalau di kayaknya tugas 3 kayak cuman 2 orang kayaknya yang ngumpulin. Tuh, cuman 2 orang. Coba kita lihat siapa yang mengumpulkan. Yang lainnya kenapa nggak ngumpulin? Cuman Nadia sama Dela aja yang ngumpulin. Yang lainnya kemana? Ya. Kalau saya maaf ngegabung sama tugas di pertemuan kedua gitu filenya Teh, jadi nggak dipisah. Oke, nanti dipisah ya supaya saya bisa bahasnya juga terpisah. Itu udah. Recording in progress. Oke, jadi nanti buat yang tugas berikutnya dipisah per materi supaya nanti seperti ini, saya bahasnya kan nggak digabung gitu. Jadi kalian bisa bedain kapan pakai yang uji A atau uji B. Oke, saya kira hari ini cukup ya untuk bahasannya. Jadi untuk yang minggu depan, kalian pelajari buat yang 2 proporsi dengan beberapa proporsi. Nah, ini nanti pengujiannya kalau sekarang lebih ke yang ini ya tadi untuk yang poin. Nah, tadi kan untuk pengujian interval sama rasio ya, skala data yang hari ini kita bahas tuh lebih ke interval sama rasio. Nanti minggu depan kita akan bahas untuk yang skalanya nominal atau ordinal, sehingga nanti pengujiannya akan pakai uji proporsi. Oke. Silakan. Terakhir ada yang mau tanyakan dulu? Teh. Iya, Nadia silakan. Masa nggak ngerti nyari yang 2 sisi Teh, yang mana gitu? Yang non parametrik yang uji main Whitney. Kan kayak Z A per 2 berarti itu kan misalkan itu 0,05 taraf artinya. Berarti jadi 0,025 gitu ya. Iya. Alfa itu ya berarti tadi tingkat signifikansi yang kita mau pakai berapa. Kalau di rumusnya alfa per 2 berarti nanti kamu tinggal dibagi 2 aja. Lalu lihat di tabelnya.
kalau misalkan satu dikurang alfa per 2 itu gimana, Teh? 1 kurang alfa per 2, berarti ya kalau alfanya adalah 5%, berarti 1 dikurangi 0,05 per 2, berarti 0,975. Nah, tinggal itu masukin. nyarinya gimana, Teh? Yang 0,975 tuh nyarinya di mana gitu, Teh? Di tabel Z kan? Di tabel Z, tinggal nanti cari peluang yang 9. Saya harus contohin pakai. Kalau nggak salah ada deh di video untuk melihat nilai Z atau nilai tabelnya dengan nilai alfa sekian itu nanti caranya sama aja, Nat. Cuman yang membedakan tadi alfanya berapa dengan berapa. Ya? Oke. Cukup ya. Saya nggak bisa perpanjang karena saya ada sidang ini, jadi harus menguji dulu sehingga saya nggak bisa perpanjang waktunya. Ya, kita diskusi lagi minggu depan. Jadi silakan pahami lagi untuk yang proporsi, 2 proporsi dengan beberapa proporsi, dan kerjakan lagi tugasnya sama seperti hari ini. Nanti minggu depan kita bahas lagi contoh kasus yang udah kalian buat. Dan masukinnya per materi ya, jangan digabungin. Oke, saya tutup pertemuan hari ini. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih, Teh. Makasih banyak, Teh.